Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Jadi ilmu takhrij itu bagian dari cabang ilmu hadis. Ilmu hadis Cuma nukil aja. dan berkenaan dengan cuma nukil saja, nanti kita lihat apakah beliau nukil saja. Tapi beliau sudah katakan tadi, perlu ditambahkan la budda min indimami ya darajatul hadis, disebutkan tadi kan ya, perlu ditambahkan penjelasan tentang derajat hadisnya, status hadisnya, bukan hanya sekedar mengeluarkan saja ya. Itu biasa teman-teman, ini biasa, ilmu standar. Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Jadi ilmu takhrij itu bagian dari cabang ilmu hadis ya. Ilmu hadis cabangnya, hadis itu yang dipelajari cuma dua ya, yaitu masalah sanad dan masalah matan hadis, itu saja sebetulnya ya. Walaupun pada waktu berikutnya ini seperti yang dijelaskan ya oleh siapa dalam kitab Taujihun Nazar ila Usul Athar ya, ini muallifnya Tahir bin Saleh, nanti bisa dilihat ya. Sam'uni al-Jazairi atau Syekh Sam'uni ya, beliau wafat tahun 1338. Beliau mengatakan ya, ini muhakkik kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah, ini beliau muhakkik yang ma'ruf ya. Di sini dikatakan bahwasanya tanqasimu ilmu hadis ila thalathati aqsam. Ilmu hadis itu terbagi menjadi 3 ya. Min kauni qasamu ila riwayah wa dirayah. Dari yang sebelumnya pembagiannya cuma riwayat dan dirayat ya. Ya, riwayat itu berkaitan dengan tadi itu matan dan sanadnya ya. Dirayatnya berkaitan dengan pengetahuan secara umum ya. Taib. Ya. Dan takhrij itu bagian dari dirayahnya, Jadi dia cabang dari ilmu hadis ya. Begitu. Taib, lanjut. Apalagi di zaman ini semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi Al-Khallat, Yahya bin Khallat ya. Ada Ibrahim bin Nafi'. Itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Ya. Memang harus menilai itu harus munsif. Munsif itu artinya harus, kalau bahasa kita jadi bahasa Indonesia insaf ya. Insaf itu bagaimana membandingkan Syekh Al-Albani, Nasruddin Al-Albani dengan zaman ini, zaman beliau, zaman Syekh Nasruddin Al-Albani yang harus membuka kitab itu ya, selembar per lembar mencari nama, mencari matan ya, hadis, mencari satu hadis dengan maktabah yang begitu besarnya ya, dengan manuskrip maktutat ya. Nah, dengan kemudian zaman sekarang yang seperti tadi dicontohkan ya, dalam Maktabatus Syamilah misalkan, kitabnya sudah ribuan, tinggal searching saja, masukkan katanya, keluar ya. Tentu tidak bisa diperbandingkan, dan diketahuilah bahwasanya program-program saat ini ya, itu tidak sedikit diantaranya yang mengadopsi atau mengambil faedah dari apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani ya. Jadi ketika mencari hadis kita sudah dapatkan, tinggal lihat Syekh Albani sebutkan semuanya di kitab ini. Luar biasa sekali ya. Kita tinggal mengikuti jalan yang sudah dirintis oleh Syekh Albani, kemudian melapangkannya ya. Tapi kalau untuk diperbandingkan antara sekarang dengan dulu ya, tinggal keberkahan saja ya, yang sudah semudah ini mana hasil karyanya. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ya, ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Jadi takhrij itu untuk siapa?
atau untuk hadis yang seperti apa. Takhrij itu untuk hadis, terkhususnya apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani, ya, takhrij itu beliau lakukan untuk yang selain Bukhari dan Muslim. Ya, berkaitan dengan ada juga Syekh Al-Albani melakukan penelitian terhadap Bukhari dan Muslim itu secara khusus berbeda. Tapi untuk takhrij yang lain, ya, itu penelitian yang khusus Bukhari dan Muslim, ada bicaraan di sana, itu beliau sedang mengkhususkan. Ya, bicaraannya berbeda. Adapun mentakhrij, ya, kitab-kitab yang selain kitab hadis sendiri, ya, maka beliau hanya berhenti sampai, ya, ketika mereka sampai kepada Bukhari dan Muslim, beliau berhenti. Itu yang beliau nyatakan. Ya, kita lihat, kita kembali lagi ke Maktabatus Syamilah. Ya, kita kembali ke halaman 11 dari Muqaddimah Irwaul Ghalil. Ya, jadi kita sudah baca bagian atasnya, bagian yang atas di sini, ya, yang sini, yang wa'alam. Di sini apa yang beliau katakan berkenaan dengan cuman itu saja tadi dikatakan oleh budak kita ini. Ya, apa kata Syekh Albani? Ala annani ara annahu la yajuzu fi hadhihi al-ayyam al-iktisara ala takhriji duna bayanil martabah. Saya memandang ini yang membedakan Syekh Albani dengan yang lain, dengan mukharrij atau dengan muhakkikin yang lain, ya. Ini keistimewaan beliau, ya, dan beliau menerima konsekuensi apa yang beliau lakukan, ya, mendapat pujian dan mendapat kritikan. Itu biasa sebagai seorang, ya, peneliti, ya, bukan hanya dalam ilmu din ini saja. Ya, peneliti yang lain pun demikian, dalam hal-hal yang lain, riset-riset yang lain pun demikian. Ya, ada pro dan ada kontra. Ya, tapi yang mendapatkan faedah begitu besar. Ya, sehingga beliau adalah ulama internasional, bukan nasional. Ya, jadi bukan katak dalam tempurung. Itu berbedanya. Ya, kalau katak dalam tempurung merasa besar di dalam tempurung. Ya, beliau tidak. Beliau ulama yang diakui oleh para ulama, al-kibar ya'riful kibar, orang besar diketahui oleh orang besar. Ya, apa kata beliau? Ala annani la ara, saya tidak setuju, ya, annahu la yajuz, ya, ini ara, aku melihat bahwasanya la yajuz, tidak boleh fi hadhil ayam, pada waktu sekarang ini, iktisar, mencukupkan ala takhrijun duna bayanil martabah, ya, mencukupkan hanya mentakhrij. Ini dikeluarkan oleh hadis ini ada dalam kitab Kitabus Sunan, dalam Musnad, ya, tanpa menyebutkan apa, tanpa menyebutkan martabah, ya. Lima fihi min ibhami amatil qurra alladzina yastalzimuna min takhrijil quwwah, ya. Kenapa? Karena membuat apa namanya, ibham itu apa, memberikan kesan, ya, kepada pembaca itu bahwasanya apa yang sudah ditakhrij itu sahih, ya, anna hadis sabitun ala kulli hal, ya, padahal belum tentu, ya, baru dikeluarkan siapa rawi-rawinya, di mana disebutkan, oh, terdapat di dalam Sunan Tirmidzi, terdapat dalam Tabarani, dalam Musnad, itu belum menunjukkan, ya, belum menjadi bukti bahwasanya hadis itu derajatnya sahih, ya. Lima fihi min ibhamin, ya, anal hadis tsabitun, saya loncat, ya, lima fihi min ibhami amatul qurra, ya, para pembaca menjadi apa, menyangka, ya, bahwasanya, ya, min takhrijil quwwah, bahwasanya apa yang sudah dilakukan dari takhrij itu adalah kuat hadisnya, wa anal hadis tsabitun ala kulli hal, bahwa hadisnya sabit, valid, wa hadza mimma la yajuz, dan ini yang tidak boleh menurut beliau, ya. Kama bayantuhu fi muqaddimati ghayatil muram atau maram faraji'hu fa innahu ham, ya, nanti kita buka kitab ini, ya, pada waktunya, ya. Itulah yang menjadi keistimewaan beliau. Beliau menganggap bahwasanya masa-masa sekarang ini banyak kaum muslimin yang terjebak dengan hadis-hadis yang lemah, ya, terjebak dengan hadis-hadis yang lemah, banyak mengamalkan hadis-hadis yang lemah, ya, bahkan bukan hanya lemah, ya, sampai yang palsu sekalipun diamalkan oleh umat ini. Itu yang kemudian beliau mulai memperbaharui, dan itu yang dihargai, ya, dan itu yang kemudian,
ya diapresiasi oleh banyak ulama, bahkan talabul ilm. Perhatikan bagaimana metodologi beliau. Wa min ajli dzalika fa inni qad jarraitu fi hadha at-takhrij ka ghairihi ala bayani martabati kulli hadis. Bagaimana beliau katakan min ajli dzalik. Karena itulah kata beliau, sesungguhnya aku melakukan jarraitu ya fi hadha at-takhrij, dalam takhrij saya ini, ya, dalam penelitian saya ini terhadap kitab-kitab yang terkait dengan kitab-kitab yang beliau periksa, ya, ala bayan, beliau menjelaskan bayan martabati kulli hadis. Setiap hadisnya beliau jelaskan. Ya, makanya sangat terbantu sekali orang yang baca kitab-kitab beliau. Ya, bahkan kalau belum ada catatan dari beliau, ya, ya orang merasa masih meragukan. Ya, itu tentu efek dari apa? Kepercayaan pembaca kepada beliau. Ya, yang menikmati tentu orang-orang yang membaca dan mengetahuinya. Ya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, martabati kulli ala bayani martabati kulli haditsin fi awali satri, ya, thumma utubi dzalika bi dzikri man kharraja. Jadi beliau sebutkan hadisnya, ya, derajat hadisnya, kemudian beliau sebutkan siapa saja mengeluarkan hadis itu. Maksudnya terdapat di mana saja. Ya, dan ini kembali kepada memberikan kesadaran kepada kita bahwa semua hadis Nabi SAW sudah dicatat. Ya, sudah dicatat. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan itu adalah sabda Nabi, dia harus bisa menunjukkan di kitab mana. Kita belum bicara masalah sahih atau tidak sahihnya. Ya. Di kitab mana disebutkan? Nah, kalau sudah ditemukan kitabnya, oh di kitab ini saya baca, nah baru masuk kepada masa pembahasan takhrij. Dikeluarkan siapa saja. Ya, karena hadis itu berada di kitab induk Ummahatul Kutubul Hadis. Ya, seperti Kutubut Tis'ah atau Kutubut Asyarah, ada Kitabul Masanid, ada Ma'ajim, Jawami, ya, atau yulhaq bihi, disertakan juga Mustadrakat. Ya, seperti itu. Jadi harus ada. Nah, jadi beliau katakan, beliau sebutkan hadisnya, derajat hadisnya, kemudian beliau sebutkan kitab mana saja, ya, yang mencantumkan hadis tersebut. Thumma bil kalami ala isnadi tashihan atau tad'ifan. Kemudian beliau mulai bicara tentang sanadnya. Tadi kan ada si fulan yang mengeluarkan hadis ini tercantum dalam kitab Sunan misalkan, Tirmidzi, Abu Daud, ya, atau Tabarani, ya, atau Musnad Darimi misalkan. Nah, disebutkan nanti rawinya dari fulan, an fulan. Nah, fulan ini nanti kemudian beliau mulai, ya, menyebutkan satu-satu. Ya, si fulan ini derajatnya thiqah, dikatakan ulama thiqah. Si fulan ini takallam alaihi, si fulan ini dhaif, si fulan ini, ya, lain, si fulan ini, dengan istilah-istilah yang ma'ruf. Tapi beliau menukilkan, ya, bukan pendapat beliau, menukilkan pendapat ulama berkenaan tentang si fulan. Jadi semuanya itu sudah ada. Betul. Ya. Jadi tentang ilmu rijal itu sudah selesai, ilmunya sudah selesai. Ilmu rijal itu artinya ilmu tentang penilaian terhadap rawi-rawi itu sudah selesai. Ya. Kita yang sekarang tidak bisa menilai karena orang-orang itu orang-orang yang hidup di zaman, ya, kalau kita sebut misalkan yang terakhir meninggal dari Ashabus Sunan misalkan, ya, dari Ashabus Sunan misalkan Imam Tirmidzi misalkan atau Nasai, ya, di 300-an, ya, 300-an itu, ya, berarti orang yang 300-an ke sana itulah orang yang membicarakan tentang rawinya. Orang yang kesini sudah tidak ketemu bagaimana mau membicarakan tentang si fulan di sebulan, enggak. Menukilkan. Al-Albani pun menukilkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sezaman dengan si rawi tersebut. Apa yang dikatakan? Ya, sama seperti ini sekarang. Ya, ada dai muncul, ya, bagaimana pendapatnya? Oh, dia orangnya soleh, pendapatnya pendapat yang mengikuti sunnah, ya, orangnya orang yang tawaddu, orangnya yang begitu. Tapi ini orangnya, misalnya ada yang sebaliknya muncul, bahwa si fulan itu yang disampaikan hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya, misalkan mengajak kepada kesyirikan. Kesyirikan itu artinya apa? Ibadah kubur. Maksudnya ibadah kubur itu apa?
mengajak kepada, minta kepada menyertakan selain Allah, misalkan, ya, datang ke mana? Datang ke misalkan ke pantai selatan, datang ke kuburan ini, datang ke goa ini, datang ke macam-macam, ya, atau mengajarkan zikir-zikir yang tidak jelas asal usulnya, misalkan. Ini pernyataan penilaian dari orang sezamannya. Nah, Nasruddin Al-Albani itu juga begitu, dikeluarkan sanadnya kemudian dinilai. Wahada idza, perhatikan, wahada idza lam yakun fi mukhrijihi syaikhan au ahaduma. Itu ketika, jadi beliau menilai hadis tersebut ketika hadis tersebut tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau hadisnya sudah tercantum dalam Bukhari dan Muslim, beliau akan mencukupikan riwayat Bukhari Muslim, sudah sahih, selesai. Ini sikap beliau terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, wa illa istaghnaitu bidzalika anil kalam. Ya, wa illa istaghnaitu bidzalika anil kalam kama kuntu bayantu fi muqaddimati li takhrijil ahadits syarh al-aqidati at-tahawiyah wa muqaddimati ala mukhtasar Muslim lil Mundhiri. Ya. Kalau tidak, wa illa istaghnaitu bidzalika anil kalam. Kalau memang tidak ada penilaiannya, beliau tidak bisa memutuskan, ya, hadis ini sahih atau hasan atau dhaif atau seperti apa, beliau hanya mencukupkan dengan takhrij. Ya, tapi kalau beliau sudah sampai kepada keilmuan, sampai kepada pengetahuan bahwasanya, ya, beliau bisa menghukumi hadis tersebut dari pernyataan para ulama-ulama tersebut, misalkan dari dari empat rawi, ya, ini lemah, maka sudah gampang. Artinya sudah ulama punya kesepakatan. Ini ilmu yang mutafak, ya, bisa dibilang sepakat, ya. Walaupun di sana ada beberapa ulama, beberapa ahli hadis yang punya istilah-istilah sendiri, ya, seperti Imam Tirmidzi punya hadis hasan sahih, gimana hasan dan sahih bisa bergabung. Tapi beliau punya istilah sendiri, punya mustalah sendiri, ya, itu ma'ruf sudah. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana ihtiramnya Syekh Albani ini dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, seperti itu. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Syekh Al-Albani sendiri dalam muqaddimah beliau dan di banyak muqaddimah beliau. Beliau sampaikan seperti, dan itu metodologi beliau. Ya. Ya. Berkenaan, ya, beliau melakukan penelitian secara khusus, ya, tentang Sahih Bukhari, tentang Muslim, itu adalah sesuatu yang terpisah, sesuatu yang, ya, yang keilmuan beliau, ya, mungkin merasa menuntut untuk itu, ya, tapi tetap, ya, beliau adalah ulama yang sangat mencintai sunnah, sangat menghargai sunnah, ya, begitu. Jadi beliau lakukan ini karena cemburunya beliau terhadap, ya, para dai-dai yang menjerumuskan umat ini kepada amalan-amalan, kepada amalia-amalia Islam yang tidak didasarkan atas hadis-hadis yang sahih. Ya, taib. Waqad la yatayassar lil wuquf al isnadis sahih. Bisa juga kata beliau, tidak mudah, ya, bagi saya untuk wukuf, memutuskan tentang, ya, tentang sanad hadisnya. Waqad la yatayassar li, ya, al-wuqufu atau wukuf ala isnadis sahih. Ya. Bisa jadi tidak mudah bagi saya untuk wukuf, ya, terhadap sanad yang ala isnadil hadithi wa hina idzin anqulu ma waqaftu alaihi min takhrij wa tahqiq lil ilm. Kalau beliau tidak bisa, beliau hanya menukilkan, ya, beliau nukilkan pendapat yang sudah ada dari ulama, ya, adaan lil amanah, untuk menunaikan amanah, wa tabri'an lil dhimmah, dan melepas diri dari tanggung jawab. Jadi beliau itu tidak mata-mata menyampaikan pendapatnya, ya. Beliau berpendapat itu setelah mengeluarkan pendapat para ulama, kumpulkan semuanya, baru beliau buat penilaian.
Ya, jadi bukan tiba-tiba hadis ini nggak sahih, hadis ini sahih, hadis ini bagus. Tidak seperti itu, ya. Jangan seperti itu membayangkannya, ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau ada orang berani mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Ya, ini mulai penggiringan.